Jadi similarity-nya 15%, nanti bobotnya 15%, gaya bahasanya 15%, isi alurnya 70%. Terus nilai UTS-nya seperti ini, nilai UAS-nya seperti ini. Kalian bisa lihat perbandingan antara nilai UTS sama nilai UAS seperti ini kan. 735 itu kan berarti B, kalau 67 C berarti. Nah, karena aku masih untuk UTS kan masih latihan, jadi masih tak kasih agak tinggi nilainya. Kenapa kok similarity itu kan similarity cuma 15%, similarity-nya nggak terlalu, nilainya nggak tinggi, nggak apa-apa deh, sama masih bisa ngejar di gaya bahasa atau isi alur. Ya silahkan, tapi kemungkinan kalau similarity kalian tinggi persenannya, itu gaya bahasa kalian berarti kemungkinan besar rendah nilainya. Karena kenapa? Gini, iya, jadi gaya bahasanya kalau kalian sama kayak orang, itu kan akan terlihat perbedaan gaya bahasa yang mencolok ketika dari orang tersebut ngomongnya misalkan sangat tinggi atau sangat rendah, terus tahu-tahu ke kalian ngomongnya sangat rendah atau sangat tinggi. Itu kan perbedaan bahasanya dari sisi level bahasanya, gitu. Terutama kalau misalnya peneliti kalian mengutip dari peneliti zaman kuno, tapi penelitinya itu peneliti yang utama gitu. Jadi kalian nggak apa-apa sebetulnya ngutip itu, cuma kalau kalian ngutip tanpa ada kutipan langsung atau parafrase, kan nanti kelihatan jomplang sekali bahasanya. Jadi kayak intinya gini sih, cara ngomong seorang peneliti yang sudah kawakan, sudah biasa meneliti kan beda dengan cara ngomong kalian. Penulisannya kan beda, kayak penulisannya beda. Akan kelihatan sangat jauh. Karena itu similarity tinggi itu berarti gaya bahasanya kemungkinan besar rendah. Dan juga kalau similarity-nya tinggi, kemungkinan isi dan alur kalian nggak terlalu tinggi nilainya. Karena nanti akan ada kayak jomplang-jomplang. Misalkan kayak gini. Yang di sini itu feedbacknya adalah secara keseluruhan bab satumu itu, ya bab satunya dia, itu terutama latar belakang, menurutku masih kurang greget. Aku belum bisa menemukan alasan dia melakukan penelitian ini. Apakah ada masalah mengenai topik penelitian ini? Apakah ada sesuatu yang layak diteliti? Kenapa aku bisa komentar gini? Coba kita baca ini bareng-bareng. Salah satu sumber belajar adalah modul. Menurut Anwar, modul adalah bla. Oke, ini berarti penjelasan tentang modul. Ini kan menarik kesimpulan, modul adalah bahan ajar bla. Oke, berarti ini secara kesimpulan, ini berarti tentang modul semua kan? Oke, terus ke sini, Kemenkes, kesehatan merupakan keadaan normal. Oke, berarti ini tentang kesehatan. Tentang kesehatan, terus di sini kosakata. Oke, berarti ini tentang kosakata. Coba kalian baca dari paragraf 1 ini ke sini. Kalian bisa menemukan hubungannya enggak? Salah satu sumber belajar adalah modul. Modul bla 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 bla. Dalam pengembangan modul ada 4 tahap. Define, design, develop, disseminate. Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. Ya, disseminate. Terus dari penilaian modul adalah bahan ajar. Ada hubungannya dengan ini enggak? Dua kalimat ini coba. Dari pengertian di atas, saya menarik kesimpulan menurut saya modul adalah bahan ajar dalam bentuk cetak. Menurut Kemenkes, kesehatan merupakan keadaan normal. Ada hubungannya nggak menurut kalian? Nah, itu karena itu coba kalian lihat video yang waktu itu udah tak kirim ini. Video yang ini membuat paragraf. Ini udah tak jelaskan dengan rinci cara membuat paragraf, nyari benang merahnya itu seperti apa, itu sudah tak rinci di sini. Jadi tolong kalian nonton yang ini ya, kalau yang masih merasa belum bisa membuat paragraf yang baik dan benar. Terus, oke, berarti kan sudah kelihatan kan kalian bahwa dari satu paragraf ke paragraf yang lain sangat jauh kan lompatannya. Selain itu, ini semua di sini itu hanya definisi. Jadi ini kan definisi modul. Ini definisi kesehatan. Terus ini definisi kosakata. Nah, pertanyaannya,
Kalian menemukan masalah yang akan diteliti nggak? Ada masalahnya nggak? Nah, di sini aku tulis di sini tidak ada masalah mengenai kosakata. Aku tidak bisa menemukan ada masalahnya, nggak ada. Karena memang di sini dia tidak membahas mengenai masalahnya yang mau diteliti itu apa nggak tahu, gitu. Dia yang masalahnya kesehatan. Kan masalahnya mengenai kesehatan, tapi di kesehatannya itu sendiri ada masalah nggak? Oke, kalau misalnya kita lihat ini ya, ini berarti modul. Oke, berarti kira-kira masalahnya modul. Masalahnya apa? Kita belum tahu. Terus kita lihat ke bawah, oke, berarti modul mengenai kesehatan. Ada masalah? Belum ada, Mas Ian. Karena kan dia topiknya ada, modul kesehatan. Tapi masalahnya kan dia tidak menunjukkan ada masalah atau tidak. Penting, kesehatan penting, oke, semua orang tahu kesehatan penting. Kesehatan keadaan fisik, oke. Berarti kan manusia fisik, kita sehari-hari sekolah, dan sebagainya, oke, ini berarti pentingnya kesehatan. Ada masalah enggak? Belum. Tapi topiknya ada, modul kesehatan. Yang terakhir, ini kosakata, berarti modul kosakata kesehatan. Oke, topiknya ada, tapi ada masalah nggak di sini? Ada masalah nggak bahwa kosakata itu sangat penting dan sebagainya macamnya? Di sini kan cuma kosakata cara menjaga kesehatan, mendapatkan berbagai macam kosakata yang kita jumpai, kosakata kumpulan kata, kosakata dibagi menjadi dua, kosakata apa itu baku, kosakata tidak baku, dan sebagainya macamnya. Tapi kan di sini belum ada masalahnya. Nah, karena seperti ini belum ada masalahnya, itu sedangkan di latar belakang ini lebih ke arah alasan kalian melakukan penelitian dan kenyataan di lapangan yang membuat kalian harus melakukan penelitian ini. Seperti itu. Dorongan. Jadi jangan terlalu dalam membahas mengenai definisi, karena di sini kan semuanya definisi semua. Cukup 1-2 kalimat saja kalau di latar belakang. Karena nanti definisi itu akan dibahas di definisi operasional, plus dibahas lagi mendalam itu di bab 2. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, di sini balik lagi ke sini. Kalau kau baca di latar belakang, sepertinya tidak ada masalah mengenai kosakata. Tidak ada ide pokok yang mengatakan bahwa mereka kekurangan kosakata dan sebagainya macamnya. Di sini kan kelihatan sendiri bahwa di latar belakang ini masalahnya nggak ada, belum ditunjukkan. Nah, lalu yang terakhir, kalau dari yang studi kasus ini, itu yang sudah tak bahas sebelumnya ya, bahwa tidak perlu dipisah kayak gini, bahwa ini kutipan langsung, habis itu baru di sini dari opini kalian sendiri, tapi digabung saja, seperti itu. Pemisahan paragrafnya lebih ke arah pemisahan ide, bukan paragraf kutipan dan paragraf asli darimu, seperti itu. Paham? Paham ya? Nanti ini juga tak video kok, jadi nanti kalian bisa nonton lagi. Oke. Terus yang kayak gini itu satu paragraf itu tetap minimal 3 kalimat. Kecuali kalau kayak gini nggak usah, kalau ini nggak usah. Jadi di 1.2 sampai 1.4 itu nggak usah. Tapi kayak 1.5 dan 1.1 itu harus satu paragraf minimal 3 kalimat. Di latar belakang dan definisi operasional itu satu paragraf minimal 3 kalimat. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ke yang studi kasus 2. C, B, C, S, T, Nah, di sini, ini kan studi kasus yang 2. Itu sama, similarity-nya kan masih sekitar 40%-an lebih gitu. Dan kalau secara isi alurnya sudah lebih bagus daripada yang tadi. Tapi tetap secara keseluruhan sih bab 1 sudah lumayan. Tiap paragraf sudah bisa berdiri sendiri. Jadi Indonesia bla terus bahasa Indonesia. Ini kan sudah ada hubungan, bahasa Indonesia juga sudah ada hubungan. Nah, coba
kita lihat ke yang ini nanti, yang ini dulu. Paragraf ini ke bawah. Mereka hanya menggunakan metode ceramah saja dan kurang menggunakan, ini tulisannya juga ya, diperhatikan. Terus ke bawahnya, kurikulum 2013 bahasa Indonesia banyak memunculkan jenis teks. Ada hubungan nggak antara ini sama ini? Kalau menurutku ini hubungannya kurang. Sedangkan kalau menurutku malah harusnya paragraf ini, lanjutannya adalah paragraf ini. Jadi setelah ini mereka hanya menggunakan metode ceramah saja dan kurang menggunakan media pembelajaran. Nah itu dilanjut dengan ini, mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu utama bla 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 dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Kalau ini kalau bisa dilempar ke bawah kemungkinan. Tapi terserah yang buat ini nanti seperti apa. Gitu. Jadi kan di sini masih kurang hubungan, alurnya masih kurang kelihatan. Terus nah, ini kan pertanyaan berikutnya adalah kayak gini. Ada tulisan seperti ini, namun pada kenyataannya pelajaran bahasa Indonesia masih dianggap kurang menarik dan sangat membosankan. Tidak ada ahli kan yang dikutip di sini. Nah, ini siapa yang ngomong seperti ini? Ada bukti dari penelitian yang sudah dilakukan? Lalu berikutnya, hal ini terjadi karena sebagian besar penyajian materi yang dilakukan oleh guru cenderung kurang menarik. Kata siapa? Menurutku sih muridnya aja yang nggak perhatian. Kalau misalkan aku ngomong, pengujinya nanti ngomong seperti itu, kalian nggak akan bisa mempertahankan ini. Karena tidak ada ahli seperti itu. Lain kalau misalkan kalian menemukan ini nih, hal ini terjadi karena sebagian besar kalian menemukan misalkan beberapa penelitian kurang lebih mengatakan seperti ini. Jadi ada yang sudah meneliti bahwa kalau dia menggunakan media yang menarik, siswanya lebih tertarik. Sedangkan kalau dia menggunakan media yang membosankan, siswanya nggak tertarik sama sekali. Misalkan kayak gitu. Nah, tinggal tambahin aja namanya. Misalkan, ya 2017. Kayak gini udah aman. Misalkan kayak gini sudah aman. Nanti dosennya kalau misalnya nanya nih, loh ini kata siapa? Muridnya aja nggak perhatian itu. Loh tapi ini dosennya kan ngomong kayak gitu. Nah kalian tinggal jawab aja. Loh tapi ini saya berdasarkan ini kok, Rian 2017 kok dia meneliti seperti itu gitu. Oke, dosennya sudah nggak, penguji kalian sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kalian sudah ada sumbernya gitu. Beda kalau kayak tadi. Kalau kayak gini kan berarti kalian ngomong sendiri ini. Hal ini terjadi karena kurang menarik. Ini kan kalian ngomong sendiri. Itu sangat lemah. Beda kalau kalian sudah peneliti kawakan gitu ya. Tapi di sini kan kalian peneliti pemula. Kita kan masih peneliti pemula seperti itu. Jadi tetap harus mengutip dari sumber-sumber yang lain. Seperti itu. Paham? Oke, lanjut. Nah, sama juga seperti ini. Mereka hanya menggunakan metode ceramah, kurang menggunakan media pembelajaran. Kalau misalnya kalian coba seperti ini, nanti ini kata siapa? Nanti akan ada yang nanya, lah di SD ku enggak kok. Mereka menggunakan komputer bagus seperti itu lah. Berarti kalau seperti ini kan kalian tidak ada data yang menunjang. Karena itu kalian butuh kutipan seperti itu. Ya, gimana? Oh, ya tinggal tulis. Siswa, guru. Udah, kayak gini langsung aman. Dari observasi yang peneliti lakukan, guru di SD yang peneliti kunjungi hanya menggunakan metode ceramah saja. Udah, kayak gitu kan langsung berarti, oh ini berdasarkan observasimu, gitu.
Nah, kalau misalnya kayak gitu kalian harus nunjukin dengan jelas. Kalau misalnya kamu berdasarkan observasi ya, tulis dari observasi yang peneliti lakukan, itu kayak gitu. Paham? Beda kan dengan tadi? Beda kan dengan yang kayak gini? Mereka hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, ini kan sangat mengeneralisir. Kayak, oh berarti semua guru menggunakan metode ceramah. Tapi kalau misalkan kalian tulis tadi yang dari observasi peneliti lakukan, oh berarti dari observasi yang peneliti lakukan, dia menemukan bahwa ada masalah di SD tersebut. Karena gitu, itu layak untuk diteliti, kayak gitu. Kita sekarang ke bab 2. Bab 2 itu mengenai landasan teori. Cepat aja ya. Jadi, apa sih landasan? Jadi di slide PPT ini kita akan belajar landasan teori itu apa, mengapa kok perlu ditulis, bagaimana menulisnya, terakhir ada tips untuk menulis landasan teori. Yang pertama, landasan teori itu apa? Landasan teori adalah teori-teori, jelas. Namanya kan landasan teori, berarti teori-teori yang menjadi landasan. Atau dalam kata lain, dalam kalimat lain, adalah teori-teori yang membantu menjawab pertanyaan penelitianmu. Ingat, teori yang harus ditulis harus berkaitan langsung dengan judul pertanyaan penelitian atau definisi operasionalmu. Kayak gitu. Saya lanjut dulu. Mengapa kok perlu ditulis? Scaffolding. Apa tau kui? Scaffolding apa? Scaffolding itu adalah fondasi untuk bab berikutnya. Kayak scaffolding rumah tuh. Kalau bangun rumah kan dia pakai scaffold. Kayak gitu. Nah, sama di sini juga bab 2 itu menjadi fondasi untuk bab berikutnya. Dan sebetulnya tidak hanya untuk bab berikutnya, tapi untuk keseluruhan penelitianmu akan menjadi fondasi. Misalkan kayak gini, ada bab 4. Kalau tidak ada fondasinya, dia akan jatuh. Kalau misalnya seperti ini, bab 4, ada fondasinya, bab 2, itu dia tidak akan jatuh. Lalu yang terakhir, bab 4, dia semakin untuk yang terakhir ya, yang ketiga ini, semakin ekstensif, semakin luas bab 4-mu, maka bab 2-mu juga harus semakin luas. Seperti itu. Jadi, apa namanya, kalau bisa dibalance, kalau bisa diimbangin. Bab 4 dan bab 2 itu kalau bisa berimbangan terus. Karena kalau misalnya kayak gini, dia seperti ini, nanti kan jatuh kan. Nah, karena itu kalian harus nambah bab 2 gitu. Kurang lebih intinya adalah bab 2 akan menjadi fondasi untuk keseluruhan penelitianmu, terutama bab 4-mu. Bab 4-mu kan adalah data dan pembahasan. Kalau misalkan kamu udah ada data nih, terus kamu mau bahas kan, dan kamu mau kaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya kan, tapi kalau kamu bab 2-nya nggak ada, atau kurang kuat, kamu mau ngaitin kemana? Kan nggak bisa. Karena itu, bab 2-mu juga harus kuat. Semakin kuat bab 2-mu, akan semakin kuat bab 4-mu. Seperti itu. Nah, lalu apa sih isinya di bab 2? Bab 2 itu gini, kajian pustaka, teori-teori yang mendukung, hasil penelitian yang relevan. Jadi di dalam di dalam subbab kajian pustaka ada subbab teori-teori yang mendukung dan hasil penelitian yang relevan. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan kan kalian sudah mengawali itu di bab 1 kalian. Karena aku sudah sangat minta dari awal bahwa tunjukkan gap-nya. Gap di sini adalah dari hasil penelitian yang relevan, apa sih yang masih bisa kalian teliti gitu. Nah, kalau di bab 1 hasil penelitian yang relevan itu kan paling cuma sekalimat 2 kalimat. Nah, di bab 2 hasil penelitian yang relevan itu kalian jelaskan secara mendalam. Seperti itu. Datanya seperti apa, dia mau mengapa dia melakukan penelitian itu, terus caranya dia melakukan penelitian itu seperti apa, datanya seperti apa, terutama datanya seperti apa itu harus dijabarkan. Dan sudut pandangnya dia juga harus dijabarkan, seperti itu. Itu untuk hasil penelitian yang relevan. Kalau teori-teori yang mendukung kan seperti biasa, itu cuma tinggal masukin teori-teori banyak berdasarkan dari penelitian kalian, gitu.
Nanti akan ada itu lagi. Nah, terus kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis penelitian itu untuk kuantitatif, hipotesis tindakan itu untuk PTK. Kalau kalian kualitatif, itu tidak perlu ada hipotesis penelitian atau hipotesis tindakan, seperti itu. Sampai sini jelas? Oke, jadi yang untuk yang ini ya, yang hipotesis penelitian, hipotesis tindakan, untuk penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesis penelitian. Untuk penelitian PTK itu harus ada hipotesis tindakan. Tapi selain itu, misalkan pekerjaan penelitiannya tentang kualitatif, itu tidak perlu ada bab ini. Yang satu bab ini tidak perlu ada. Satu subbab ini, subbab hipotesis penelitian ini tidak perlu ada, gitu. Kalian bisa lihat di sini nanti. Nah, di pedoman skripsi kalian itu ada. Nih ya, misalkan dari awal, ini kuantitatif kan? Berarti kan ini subbab 21. Di dalam subbab ini ada teori-teori pendukung, hasil penelitian yang relevan, terus ada kerangka berpikir. Nah, di sini ada hipotesis penelitian. Itu khusus untuk penelitian kuantitatif. Terus yang di sini, PTK, itu berarti di sini ada hipotesis tindakan. Itu khusus untuk PTK. Kalau kualitatif, kan nggak ada. Subbabnya kan cuma sampai 2.2. Dia nggak ada 2.3. Sama juga sama di penelitian pengembangan, itu juga tidak ada 2.3 seperti itu. Jadi kalian tinggal baca pedoman skripsi kalian dan sesuaikan dengan metode yang akan kalian gunakan. Kalau kalian mau menggunakan pengembangan, ya pakai yang ini. Kalau kalian mau menggunakan kualitatif, pakai yang ini. Kalau kalian mau menggunakan kuantitatif, pakai yang ini. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung nih, kerangka berpikir itu apa sih? Pedoman skripsi kalian itu sangat lengkap. Jadi tinggal kalian konsultasi aja sama pedoman skripsi kalian, seperti itu. Kerangka berpikir apa? Di sini ada nih. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bla 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 sampai bawah. Seperti itu. Jadi kalau kalian bingung dalam emang subbab ini buat apa sih? Subbab ini nanti yang diisi dalam subbab ini apa? Tinggal tulis tinggal baca di pedoman skripsi yang sudah tak upload di belajar.usd. Jelas? Oke. Sama juga kayak gini, teori perlu didasarkan pada teori dibutuhkan bla 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 dan sebagainya macamnya gitu. Hasil penelitian yang sebelumnya itu apa gitu. Nah, ini ada yang bagus deh. Jadi hasil penelitian sebelumnya dikemukakan untuk memperlihatkan ruang lingkup penelitian yang memiliki relevansi yang sama. Relevan bukan berarti sama begitu saja atau menjiplak. Relevansi itu dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, kesimpulan. Misalnya, peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang penggunaan metode cooperative learning teknik jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar di SD Jawa Tengah. Peneliti berikutnya dapat menggunakan referensi yang sama untuk SD di Yogyakarta, gitu. Jadi keduanya hanya berbeda lokasi saja. Seperti itu, gitu. Maksudnya penelitian yang relevan. Jadi kalian menunjukkan bahwa, oh penelitian ini ketika dilakukan jigsaw cooperative learning teknik jigsaw ini ketika dilakukan di SD Jawa Tengah hasilnya sangat bagus nih, sedangkan di Jogja belum ada. Karena itu saya mau mencobakan cooperative learning teknik jigsaw di SD di Yogyakarta, kayak gitu. Itu untuk penelitian yang relevan. Nah, balik lagi ke tadi. Nah, cara menulis bab 2 gimana? Itu mulai dari definisi operasional. Definisi operasional sendiri itu diambil dari judul dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, semua definisi harus dijelaskan dan diperkuatkan dengan teori-teori dan studi empiris. Studi empiris itu apa? Studi empiris adalah penelitian lapangan, pengalaman langsung atau pengamatan. Seperti itu. Artinya adalah studi empiris itu biasanya akan berkaitan langsung dengan orang atau subjek yang akan diteliti. Dan dia akan mengambil data
dari subjek tersebut. Misalkan kalau kalian ingin mengetahui pola hidup sehat mahasiswa ketika corona seperti itu. Nah, kalian tidak cuma baca-baca di internet, terus kalian menggabungkan menjadi satu penelitian utuh, tidak. Tapi kalau kalian mau melakukan studi empiris, ya kalian harus turun ke lapangan. Kalian harus tanya ke orang tersebut. Kalian harus tanya ke mahasiswa-mahasiswa mengenai pola hidup sehat yang mereka lakukan seperti apa. Tidak cuma berdasar berita atau tidak cuma berdasar penelitian yang telah ada, seperti itu. Karena itu, bedanya teori dengan studi empiris adalah kalau teori itu ya sudah satu teori utuh, sedangkan studi empiris itu biasanya menguji sebuah teori ke lapangan. Karena itu di sini definisi itu harus dijelaskan dan diperkuat dengan teori dan juga studi empiris, seperti itu. Lalu urutan teorinya bisa dengan urutan di definisi operasional, kurang lebih mirip. Kecuali kalau misalkan di definisi operasional, misalkan kelas 5 SD, kayak gitu ya nggak usah dikasih teori, karena kan nggak ada teori atau kelas 5 SD. Seperti itu. Jadi yang dari definisi operasional itu dilihat yang ada teori-teorinya saja. Dan biasanya kalau kayak tempat gitu nggak terlalu perlu. Tempat yang spesifik kelas 5 SD, kelas 4 SD itu nggak perlu dijelaskan lagi di bab 2. Seperti itu. Jelas? Oke. Nah, ini yang ketiga adalah cek kembali pertanyaan penelitianmu. Teori harus secara langsung menjawab pertanyaan penelitianmu. Yang keempat adalah jabarkan penelitian yang relevan di tempat yang telah disediakan. Tadi kan udah ada penelitian yang relevan. Di bab 1 kan kalian sudah menyerempet sedikit ke penelitian yang relevan. Nah, sekarang di bab 2 adalah tempat kalian untuk menjabarkan yang tadi yang sudah tak jelaskan di awal. Terus yang terakhir adalah sifat dasar dari bab 2. Ini lebih ke arah skripsi sih sebetulnya. Kalau di proposal kan ya hasil akhirnya ya bab 2 itu. Tapi kalau skripsi nanti, pada skripsi nanti itu bab 2 kalian akan selalu menjadi WIP atau work in progress. Artinya adalah itu ya akan dikerjakan secara terus-menerus. Tidak begitu kalian selesai bab 2, terus kalian lanjut ke bab 3 dan bab 4, berarti bab 2 kalian nggak akan kalian sentuh lagi, enggak. Tetap nantinya akan kalian sentuh lagi, terutama ketika kalian mengerjakan bab 4. Itu kemungkinan kalian akan kembali ke bab 2 dan mengubah sedikit di bab 2. Entah itu menambah teori, entah itu malah mengurangi teori berdasarkan data yang telah ada. Kan seperti itu ya, data jelaskan bahwa teori-teori tambahan biasanya akan muncul atau dibutuhkan dari hasil data di lapangan dan diskusi yang menyertainya. Gitu. Nah, ini contohnya seperti apa sih? Aku punya penelitian seperti ini. Judulnya adalah membentuk identitas calon guru bahasa Inggris di Indonesia melalui praktik mengajar internasional. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana praktik mengajar internasional membentuk identitas calon guru bahasa Inggris. Nah, kemungkinan definisi operasionalnya berarti kan di sini kan membentuk identitas calon guru bahasa Inggris. Ketika kalian baca ini, pertanyaan yang muncul kan adalah calon guru bahasa Inggris itu apa sih? Apa yang dimaksud calon guru bahasa Inggris? Apakah mereka yang telah selesai S1? Apa mereka yang telah selesai S2? Atau apa mereka yang masih ketika masih kuliah di S1? Atau mereka yang sudah menjadi guru tapi masih awal? Atau bahkan setelah lulus SMA, mereka ingin menjadi guru. Apakah itu sudah termasuk calon guru? Seperti itu. Karena itu kan harus tak jelaskan di definisi operasional. Yang tak maksud di dalam penelitianku, calon guru bahasa Inggris adalah ABC. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah identitas guru. Apa sih yang dimaksud dengan identitas guru? Di sini kan di judul kalian kan ada, di judulku kan ada membentuk identitas calon guru. Nah, di sini kan ada identitas guru. Kalau misalnya nggak tak jabarkan kan kemungkinan besar pembacanya nanti bingung yang dimaksud identitas guru itu apa. Karena itu
kulihat di judul ada identitas guru, dan itu kemungkinan sangat besar ada beberapa penjabaran, karena itu aku harus menjabarkan di penelitianku itu identitas guru sendiri itu apa, kayak gitu. Terakhir, praktik mengajar internasional. Apa sih dimaksud dengan praktik mengajar internasional? Itu harus tak jabarkan juga. Paham belum? Untuk menentukan definisi operasional yang akan kalian tulis. Itu kalian harus lihat dari judul dan lihat dari pertanyaan penelitian. Jelas nggak alurnya untuk melihat definisi operasional? Ada yang masih belum jelas? Yang lain? Guys, yang lain, halo. Iya, karena nanti kan makanya ini aku tak bahas ulang di sini, karena nantinya definisi operasional itu akan menjadi pondasi bab 2-mu. Karena kan yang harus diingat di sini adalah dalam sebuah skripsi itu ada 5 bab, bab 1 sampai bab 5. Nah, bab 1 sendiri itu tidak akan terpisah dengan bab 2-mu. Bab 1 pasti akan berkaitan erat dengan bab 2. Bab 2 akan berkaitan erat dengan bab 3 dan seterusnya. Bab 3 juga akan berkaitan erat dengan bab 1, seperti itu. Karena itu, di sini itu kalian seperti maraton istilahnya. Jadi tidak hanya, oh bab 1 sudah selesai, sudah bagus, bab 2 terserah mau buatnya kayak gimana gitu, enggak. Tapi bab 1, nanti bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kayak gitu. Itu kayak bangun rumah istilahnya lah. Paham ya? Jadi karena itu definisi operasional ini akan menjadi pondasi di bab 2, karena itu di sini akan aku jabarkan kembali. Karena kan tak lihat juga ketika kalian mengerjakan yang bab 1 kemarin kan di definisi operasional masih bingung. Yang perlu tak definisikan apa gitu. Nah, contohnya kayak gini tadi. Bahwa cara kalian mencari definisi operasional itu lihat judul kalian dan lihat pertanyaan penelitian kalian. Paham? Oke. Nah, ini masih pakai bahasa Inggris. Nah, teori yang mungkin akan kalian pakai di bab 2 adalah calon guru bahasa Inggris. Kan dari definisi operasional kan kalian harus jabarkan lagi di bab 2. Berarti calon guru bahasa Inggris, teori-teorinya ini, terus identitas guru, teorinya ini, lalu praktik mengajar internasional, teorinya ini. Kelihatan nggak alurnya? Bahwa dari definisi operasional, berarti di bab 2-mu kemungkinan besar kalian akan membahas calon guru bahasa Inggris, identitas guru, praktik mengajar internasional. Karena itu kalian butuh teori-teori tentang itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang perlu diingat adalah semua ini lebih bersifat subjektif. Jadi kalian mau mendefinisikan yang mana, kalian mau memakai teori seperti apa, di bab 2 mau kalian buat seperti apa rangkanya, itu sebetulnya lebih ke arah subjektif. Bahkan bahwa kan tadi kan aku ngomong bahwa urutan di definisi operasional akan menjadi urutan di bab 2. Tapi itu hanya semacam apa ya, saran. Kalau misalnya di bab 2 mau kalian lihat bahwa oh susunannya lebih bagus seperti ini, itu silahkan, sama kalian bisa mempertahankan. Mengapa kok bab 2 mau kalian susun seperti ini gitu. Karena itu balik lagi di sini sama kamu bisa mempertahankan mereka. Misalkan definisi operasional yang tak pakai ini kok, calon guru bahasa Inggris, identitas guru, praktik mengajar. Terus kalau misalkan ada yang penguji ngomong, kenapa definisi operasionalmu 3, kenapa nggak cuma 2, identitas guru dan praktik mengajar internasional? Nah, kamu harus bisa mempertahankan. Oh, karena kalau misalkan calon guru bahasa Inggris tidak saya definisikan, nanti pembacanya bingung. Yang dimaksud calon guru bahasa Inggris itu seperti apa? Gitu. Jelas nggak sampai sini? Harus bisa dipertahankan. Cuma itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selama kalian bisa mempertahankan, itu berarti benar. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, ini terakhir. Cepatkan tips untuk bab 2. Ini kurang lebih sama sih dengan yang waktu itu
yang waktu dulu sudah pernah aku omong bahwa tips untuk bab 2 itu adalah cari dari tahun berapa. Untuk artikel ilmiah di jurnal maksimal 5 tahun, untuk buku maksimal 10 tahun. Untuk penelitian yang sangat berpengaruh dalam dalam bahasa Inggrisnya adalah seminal works, itu bisa dari tahun kapanpun. Yang waktu dulu yang pernah tak omong kayak punyanya siapa sih, belum taksonomi dan sebagainya macamnya, itu bisa dari tahun kapanpun bebas. Terutama dari punyanya dia ya, maksudnya jadi kalau Bloomnya sendiri kan, Bloom taksonomi kan ada Bloom yang membuat kan Bloom kan. Nah, itu Bloom dari tahun berapa, aku lupa tahun berapa, 1900 berapa itu, boleh dipakai enggak kan, itu lebih dari 10 tahun, itu tetap boleh. Seperti itu, tetap boleh. Karena itu adalah penelitian yang sangat berpengaruh atau seminal work. Lalu, untuk tahun jelas, langsung kita ke di mana nyarinya. Nyarinya adalah scholar-google.com, GStore, Eric@gov. Tapi biasanya sih scholar-google.com itu yang biasa ya, dari dulu tak omong, scholar.google.com itu biasanya nyari di situ. Nah, ini kutipan langsung dari parafrase yang sudah tak bahas berkali-kali, itu harap berhati-hati dalam mengutip ide orang. Parafrase itu tak rekomendasikan, dan biasanya juga memang direkomendasikan untuk peneliti-peneliti itu biasanya diharapkan memakai parafrase. Sebisa mungkin lebih banyak memakai parafrase dibanding kutipan langsung, seperti itu. Nah, tapi karena kalian kan masih peneliti pemula, itu nggak apa-apa, masih setengah-setengah juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, mulai dicoba parafrase. Dan ini kan kita sekarang kan masih latihan toh, masih hanya di ini kan metopen. Nanti pas di seminar proposal itu mulai coba diperbanyak parafrasenya dibanding kutipan langsung. Intinya kalian parafrase itu cuma tinggal ngambil idenya orang tersebut, terus kalian karang indah kalimatnya, udah gitu doang. Itu parafrase gitu. Tinggal kalau misalnya kalian masih bingung parafrase gimana, lihat video yang sudah tak masukin di belajar.wc. Ayo. Terus, oke, ya tinggal nanti masuk di belajar.wc. Tinggal lihat di belajar WST. Itu sudah tak upload. Sudah ada yang waktu dulu juga udah tak kirim ke kalian lewat WhatsApp, itu juga sama. Yang ini, menghindari plagiarisme. Nah, baik lagi ke tadi. Nah, ketika kamu mengutip seseorang, langsung tulis juga referensinya di daftar referensi, agar kalian itu tidak lupa. Karena pengalamanku pas S1 dulu, itu aku lupa, aku ngutip punya siapa aja aku lupa sampai terakhiran, karena udah kan hampir 8 bulan sampai 1 tahun toh setelah mulai mengerjakan itu, jadi lupa udah ini waktu dulu yang tak kutip apa ya, siapa ya, harus tak cekin satu-satu lagi. Karena itu sebisa mungkin sih kalian dari awal sekarang itu sudah mulai tulis daftar referensinya. Dan ini secara keseluruhan, ini PPT ini dan juga lain sebagainya, yang video-video yang tak upload, itu tidak hanya digunakan untuk mata kuliah metopen ini, tapi ini juga tips-tips ini bisa kalian gunakan untuk seminar proposal kalian. Ketika kalian mau mulai menulis awal seminar proposal, kalian mulai cara ngutipnya gimana, cara membuat paragrafnya gimana, nanti akan lebih gampang. Dan aku harapkan sih pada akhirnya yang materi-materi yang kuberikan di sini itu akan membantu kalian biar nggak terlalu banyak revisi ketika kalian nanti ke dosen pembimbing kalian gitu. Yuk. Terus, nah tadi kan ketika kamu mengutip itu jangan langsung tulis referensi atau gunakan Mendeley. Nah, Mendeley itu ini. Mendeley itu adalah seperti ini. Ini adalah kutipan dokumen-dokumen yang kalian mau kutip, masukkan ke dalam. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nanti seperti ini. Oke, tak buat yang baru aja deh. Misalnya di sini. Nah, gini. Misalkan
kalian punya sumber nih. Nah, sumbernya adalah ini. Comprehensive investigation of the fact within bla 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 bla. Ini sumbernya mau kalian kutip nih. Kalau kalian nulis manual kan lama ya. Nah, ini pakai Mendeley ini itu tinggal ini kan oke. Nah, ini kan comprehensive investigation ini kan. Nah, itu tinggal kalian drag terus masukin ke sini. Jadi ini kan ada conjur bla bla bla. Terus nah, tapi yang masalah adalah kalau kayak gini itu tetap kalian harus cekin apakah isinya sudah benar belum. Misalkan kayak gini, di sini kan penulisnya ada 4 ya, tapi di sini cuma 2. Nah, itu kalian harus tambahkan manual. Awalnya memang agak ribet. Nanti harus kalian tambahkan manual, harus kalian cekin satu-satu gitu. Nah, terus kalian juga cekin judulnya udah benar belum. Terus tinggal terakhir ini kan sudah jurnal artikel, ini kan tentang artikel di jurnal. Nah, jurnalnya sendiri kan belum ditulis kan, jurnalnya tinggal kalian kopas yang ini, kalau bisa dikopas bisa. Nah, kayak gini. Oke, udah masuk semua kan? Ini 333, 46 sampai 60, udah. Nah, tinggal kita balik lagi ke Word tadi. Ini kan Word nih. Kalian kan tadi mau mengutip ini kan, Tondur Scarer Sidik Baran. Nah, tinggal kalian gini. Misalkan kalian sudah nulis apa ya? Misalkan apa ya? Ini misalkan saja ya. Nah, gini, terus kalian mau nulis sumbernya nih. Misalkan sumbernya ini, Tondur Scarer ini. Nah, di sini kan ada itu edit citation, tinggal Tondur Scarer. Nah, 2017 sampai 2018 comprehensive investigation. Ya kan comprehensive ya. Nih, udah masuk kan? Gampang kan? Kayak gini kan? Nanti akan masuk seperti ini. Gitu, tak ulangi ya. Jadi ini tinggal insert citation, Tondur Scarer 2017 masuk. Nah, seperti ini toh. Itu kan udah langsung kayak gitu. Dia sudah formatting sendiri, sudah diformat sendiri. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya adalah kalau mau daftar referensi kayak gimana? Tinggal kalau daftar referensi kan gini, daftar pustaka. Nah, tadi kan udah ada kutipan ini nih. Tinggal pencet ini, insert bibliografi. Pencet aja. Dia langsung buat sendiri. Nah, ini kegunaan Mendeley itu kayak gitu. Jadi kalian kan kutip, udah, nanti dia akan buat sendiri. Misalkan, terus habis itu apa? Terus insert citation, siapa ya? Bandura. Terus siapa lagi? Aku lupa siapa. Robert. Nah, kayak gini. Ini udah ada 3 kan? Nah, di sini kalian akan update sendiri langsung kayak gini. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi kan? Nggak perlu kalian harus ingat-ingat terus cara nulisnya gimana, nggak perlu. Tinggal kalian masukin semua yang mau kalian kutip di sini, nanti dia akan membuat daftar pustaka sendiri, kayak gitu. Mendeley, ini namanya. Iya, harus download. Mendeley Desktop. Saya tak tulis di sini. Tinggal kalian cari gini aja, Mendeley citation gitu masih keluar kok. Tak coba di mana? Bukan, ya kalau nah, begini. Tuh, Mendeley. Nanti langsung keluar. Mendeley ini tinggal kalian pencet, nanti tinggal kalian download.
kalau bisa kebuka. Nama. Nah, tinggal kalian get gini. Nah, kayak gitu. Atau yang ini deh, jangan yang ini deh. Kalau ini nanti di Word, pencet yang download ini. Dah, ini download Mendeley desktop ini. Udah, kayak gitu doang, nanti kalian bisa kayak tadi. Jelas? Itu gunanya Mendeley gitu. Nah, ini sama juga harap berhati-hati dalam menulis daftar referensi yang benar. Cek panduan mengutip. Kalau kalian mau pakai manual, itu panduan mengutip ini. Kalau kalian mau pakai otomatis ya pakai Mendeley yang tadi gitu. Ini sudah terupload semua di belajar.usd. Jadi kalian bisa lihat pedoman skripsi ada di situ. Udah dari kapan sih yang ini? Pedoman skripsi itu udah terupload dari kapan-kapan. Panduan mengutip barusan tadi terupload. Terus pertemuan 4 kutipan referensi ini untuk yang masih belum bisa mengutip, masih bingung caranya mengutip, mau kutipan langsung atau mau kutipan paraphrasing itu, silakan lihat di PPT ini atau lihat juga di yang video yang sudah tak kirim. Video yang ini, menghindari plagiarisme. Gitu. Nah, jadi ya timeline kayak gitu. Terus habis itu kayak ada 14 Maret 2017 aku mulai mengerjakan chapter 3. 21 masih chapter 3, data collection, 28 chapter 3. Ini berarti chapter 2 ini. Chapter 2-nya mana ya? Kok gak ada? Ya chapter 2 kurang lebih ini. Gitu. Terus habis itu tanggal 8 sampai 14 April finishing questionnaire, piloting menyelesaikan questionnaire, terus 15 sampai 26 mencobakan kuesioner dan merevisi kuesionernya. 27 ini kan sudah mulai bab 4 bab 5 kayak gitu, tapi kan kalian cuma belum sampai bab ini, sampai bab 3. Nah, itu kalian buat deadline-nya timeline-nya kurang lebih kayak gini. Pertanyaannya adalah, apa aku waktu dulu mengikuti timeline ini? Apa namanya, ini kan udah tak buat, dulu kan sudah tak buat. Terus, apakah waktu itu aku, ini Februari, Maret 2018, ini 2017, 2018 semua ini harusnya. Apakah aku mengikuti timeline ini? Enggak. Tetap ada yang miss. Kayak ini yang miss seminggu, habis itu ini terakhiran kalau nggak salah ini iya, ini tak gabung. 2 ini tak gabung jadi 1 di 28. Ini turun ke, jadi yang 14 Maret ini cuma chapter 3, yang 28 ini gabungan itu. Ya, tapi setidaknya itu ada kayak rambu-rambu gitu. Ini rambu-rambu, jadi ini nggak saklek. Kalian kalau nggak sampai 14 Februari nggak kelar ini, berarti skripsi kalian gagal gitu ya? Nggak saklek kayak gitu. Cuma ini rambu-rambu untuk membantu kalian. Biasanya kayak gitu. Jadi timeline itu sebuah rambu-rambu, bukan sebuah yang harus Ya kalau kalian gini, yang biasanya adalah seorang mahasiswa, termasuk aku, itu kita suka deadline based. Kalau misalnya kita nggak di deadline, itu kita nggak kerjain. Di deadline pun kita biasanya ngerjainnya H-1 sebelum deadline atau pas deadline. Gitu. Jadi karena itu, ya kita buat deadline kita sendiri. Deadline-nya ada 7 Februari harus ini, 14 Februari ini. Meskipun memang kita paham bahwa ini kan deadline kita sendiri, enggak tidak. Balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian itu kan juga merasakan bahwa kita deadline based kan. Kalau di deadline baru bisa kelar, kalau nggak di deadline nggak bakal ngerjain kan. Nah, itu aku juga kayak gitu. Aku juga waktu zaman dulu pas S1 bab 3 aku selesai pas ya H-7 sebelum bab 3 dikumpulin. Kalau kayak gitu. Jadi ya aku paham kok seperti apa. Nah, karena itu kita ya berusaha membuat deadline kita masing-masing. Karena ada dosen yang akan mendeadline kalian habis-habisan. Minggu depan harus jadi seperti ini. 2 minggu lagi harus jadi seperti ini.
Ya kurang lebih kayak gini. Yang ini, yang tak buat timeline ini, itu adalah dosen yang memintaku buat timeline ini, dan dia ngeliat terus timelinenya direvisi. Ini kayaknya terlalu lambat, harus seperti ini kayak itu. Ini nanti jadinya kayak gini. Itu kalau dosennya sangat seperti itu. Tapi aku juga menemukan dosen yang terserah kalian mau kelar kapan. Yang penting maju semester ini. Nah, kalau kayak gitu, biasanya yang terjadi adalah, alah nanti aja lah, masih lama, ngapain dulu, alah nanti aja lah, masih lama. Tahu-tahu tinggal sisa 7 hari sebelum batas pengumpulan terakhir kalau mau maju semester ini. Habis itu kelabakan. Nah, karena itu, untuk mengatasi antara dosen yang sangat perfeksionis atau dosen yang sangat membebaskan kalian, itu ya kalian harus bisa membuat timeline kalian sendiri. Dan terakhir, timeline ini juga penting untuk ketika kalian sudah selesai kuliah. Karena kalau kuliah kan kayak disuapin tuh, deadline minggu ini ya, deadline minggu ini A, deadline minggu depan B, deadline 2 minggu lagi C. Itu kan kayak disuapin. Nanti ketika kalian sudah kerja, itu ya yang membuat deadline adalah kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian, mau ngerjain ini kapan, mau ngerjain itu kapan, kalau sudah kerja benar-benar kerja, kalau kalian, nggak usah buat timeline lah, nggak usah buat deadline ya, nanti bebas kok, aku bisa ngerjain kapan aja, nanti juga paling kelar. Terakhir kalian kemungkinan sangat besar akan menemukan diri kalian kelabakan ketika H-1 hari. Biasanya kayak gitu. Aku soalnya sudah sering ngalami, bukan udah pernah, udah sering ngalami kayak gitu. H-1 kelabakan nggak karuan. Gitu. Jelas ya, jadi kalau bisa, kalian buat timeline-nya adalah kalian mau nyelesain bab 2 kalian kapan. Untuk ini ya, untuk metopen. Itu kalian mau nyelesain bab 2 kalian kapan, kalian mau nyelesain bab 3 kalian kapan. Terus kalian mau ngumpulin ke aku itu kapan? Sebelum bentar, kalian mau ngumpulin enggak ke aku? Kalau kalian mau ngumpulin ke aku, kalian mau ngumpulinnya kapan? Itu kalian buat deadline kalian masing-masing. Dan aku, karena kita kan ngumpulinnya kan itu kan berarti hari terakhir UAS. Nah, ini 12 Juni kan? Sekarang tanggal 22 April. Itu kalau misalnya dihitung berarti 29, 6, 13, 20, 27, 3, 10. Tinggal sisa 7 minggu. Kalian harus selesai. Apa aja yang kalian harus selesai? UAS? Abstrak. S1, S2, S3. Terus? Daftar referensi. Daftar pustaka. Iya, daftar pustaka atau daftar referensi. Terus? Halaman. Iya, halaman. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi yang lain. Apa ya? Apa? Abstrak udah. Setelah bab 3, setelah daftar referensi, apa? Itu apa? Apa? Itu, aku juga lupa. Aku nanya lama-lama lupa. Instrumen yang akan kalian gunakan. Nah, itu nggak dimasukin ke bab berapa, Pak? Itu di bab 3 penjelasannya, di instrumennya, iya, instrumen yang akan digunakan. Nah, ini, jadi kan aku minta nanti instrumennya. Instrumen itu adalah ini. Jangan langsung ini aja. Nah, kayak gini. Instrumen surveinya, maksudku adalah pertanyaan surveinya tentang apa, terus apakah kalian pakai Likert scale, atau kalian cara ngambil data kalian apa. Kalau kalian kuesioner ya ini, kalau misalnya kalian observasi ya apa saja yang mau diobservasi, kayak gitu. Itu instrumennya nanti. Ini udah data ini. Nah, ini instrumennya. Gitu ya, dari abstrak sampai instrumen yang harus dikumpulkan. Waktu kalian tinggal sisa 7 minggu, silakan kalian buat deadline sendiri.
Seminggu setelah ngumpul biasanya. Aku tak usahakan seminggu setelah kalian ngumpul tak kasih feedback. Kalau bisa sih lebih cepat. Dan kalau bisa gini, kalau kalian mau feedbacknya lebih cepat, itu oh enggak, kayak gitu aku stres sendiri nanti. Enggak, jadi gini, kalau kalian mau feedback kalian lebih cepat, misalkan, tak contohin aja di sini. Misalkan kayak gini ya, di sini kalian kurang paham nih mengenai ini. Tinggal kalian kasih komen aja oleh kalian sendiri. Kak, aku masih kurang paham gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kalian juga tanya aja silahkan di dalam apa namanya proposal kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak tanya kan aku harus ngecekin dari atas sampai bawah tuh. Sedangkan kalau misalnya bab 2 itu biasanya kan sekitar 20 halaman kurang ya 10 halaman sekitar 7 sampai 10 halaman. Nah, kayak gitu kan akan lebih cepat, feedbacknya juga akan lebih cepat bagi kalian kalau kalian langsung komen. Itu akan lebih cepat. Gitu. Jelas? Misalkan kayak masih kurang yakin ini benar enggak, atau cara penulisan ini benar enggak, atau bahkan kalau kalian mau feedback secara umum, alurnya gimana gitu, benar enggak boleh gitu. Dari satu kalimat ke kalimat berikutnya alurnya sudah sesuai belum gitu boleh. Gitu. Tapi kalau bisa kalian tanya, karena kalau nanya itu lebih cepat nanti. Nah, kalau misalnya masih gantong gitu ya secepatnya nanya. Jadi kalau misalkan jadi kalian belum ngumpulin bab 2 nih. Tapi kalian lagi ngerjain bab 2 nih. Tahu-tahu kalian aduh ini kok bingung. Screenshot aja langsung kirim ke aku terus tanya, "Kak, ini gimana ya?" Gitu boleh. Monggo. Jadi nggak perlu nunggu sampai pengumpulan bab 2 selesai gitu, nggak perlu. Begitu kalian stuck gitu silakan langsung tanya boleh. Lewat WA boleh, lewat email boleh. Mau kirim gambar boleh, mau kirim dokumen boleh, monggo silakan. Yang penelitiannya masih PTK, itu tolong diganti jangan PTK. Dari awal udah tak omong ya, nggak boleh PTK. Di sini, di Metopen itu nggak boleh PTK. Gitu. Itu yang tak merah-merahin waktu itu, sampai ya lupa. Excelnya mana? Jati, Franz, Suster Helena ya? Suster Helena, Rian, Arif. Tuh. Jadi nggak boleh PTK, diganti yang lain. Misalkan mau survei gitu boleh, silakan. Tapi jangan PTK. Paham ya? Nah, ini kan lembar penilaian kualitatif. Unsur yang dinilai kan seperti ini. Format, referensi, bahasa, heading. Headingnya tak hapus saja. Abstrak, terus habis itu bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3. Nah, bab 4, bab 5 kan nggak usah, ujian lisan nggak. Jadi nanti bobotnya kan ya ini. Kalau misalnya kalian kurang ini, kalian kurang itu ya tak minus-minusin dari sini gitu. Jelas ya? Tuh. Lagi ya, karena jadi aku juga lihat sih lebih ke arah progres kalian sih. Jadi progres kalian juga akan kunilai. Nggak serta-merta hasil akhirnya, tapi juga progresnya akan kunilai. Karena ini kan lebih ke arah mata kuliah Metopen ini kan lebih ke arah untuk persiapan kalian proposal gitu.